Yang pertama, kita mulai dengan pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran yang berasal dari kata qora yang dapat diartikan dengan membaca. Al-Quran juga dapat diartikan kalamullah yang diturunkan oleh Nurul Amin kepada Muhammad Rasulullah dalam bahasa Arab dan pengertiannya benar, agar menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia adalah Rasul Allah, menjadi dustur bagi orang yang mengikuti petunjuknya, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Ia ditulis di atas lembaran mushaf dimulai dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas, yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan dari suatu generasi ke generasi yang terpelihara dari perubahan dan penggantian. Adapun definisi Al-Quran menurut terminologi atau istilah syara. Yang pertama, menurut Mana Al-Qatan, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala. Kedua, menurut Al-Jurjani, Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ditulis di dalam mushaf dan yang diriwayatkan secara mutawatir tanpa keraguan. Yang ketiga, menurut kalangan pakar usul fikih dan bahasa Arab, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Yang kedua, kita masuk ke kedudukan Al-Quran. Para ulama usul fiqh dan lainnya sepakat bahwa Al-Quran itu berkedudukan sebagai sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Apabila hukum permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Quran, mujtahid tersebut boleh mempergunakan dalil lain. Jadi dalam agama Islam, pikiran setiap manusia berhak dipergunakan sebaik-baiknya, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Fala ta'qilun, pergunakan pikiranmu. Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama usul fikih tentang kewajiban berhujjah dengan Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW diketahui secara mutawatir, dan ini memberi keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW sebagai orang yang dipercaya. Kedua, banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran datang dari Allah. Di antaranya adalah yang pertama, surat Ali Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran. Yang ketiga, surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Definisi sumber hukum Islam. Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu, baik isi konkret maupun maknawi abstrak, baik petunjuk itu pada kebaikan ataupun pada kejelekan. Pengertian dalil menurut ketetapan para ahli usul al-fiqh adalah sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara yang amali, baik dengan jalan yang pasti atau yakin ataupun dengan jalan dugaan kuat. Materi selanjutnya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu firman Allah, Tuhan yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari
Mula-mula diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu, dan juga diakui oleh Al-Quran sebagai hukum yang harus dijadikan pedoman oleh umat Islam saat ini. Kita diperintahkan oleh Al-Quran supaya memperhatikan keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang. Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat Islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya Al-Quran dalam bentuk mushaf tersebar seluruh penjuru dunia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan sebagaimana Al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman. Pertama, Quran surat Hud ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabul uhkimat ayatuhu summa fuhsilat min ladun hakimin khabir, yang artinya kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Yang kedua, Quran surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nassa min mitadulumati ilan nuril biizni rabbihim illa siratil azizil hamid, yang artinya kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, dan dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi terpuji. Para ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam karena dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya A. Kebenaran Al-Quran. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. B. Kemujizatan Al-Quran. Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuat, karena hal itu adalah di luar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri, melainkan benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termasuk di antara mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-Quran. Beberapa bukti dari kemujizatan Al-Quran adalah: pertama, dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-Quran melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi atau prosa. Keindahan sastra Al-Quran tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga lawan Islam atau non-Muslim. Yang kedua, pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan yang benar-benar terbukti. Misalnya, yang termaktub dalam surat Al-Rum ayat 1-4 yang artinya Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang dan dalam beberapa tahun lagi. Yang ketiga, pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkapkan oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini Allah menyatakan yang artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang akan kami wahyukan kepada Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kamu sebelum ini. Yang keempat, syaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?
Selanjutnya adalah kekal dan tetap terpelihara. Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja, yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selamat terhadap kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah. Firman Allah yang menjanjikan keterpeliharaan Al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Firman tersebut merupakan janji Allah yang tidak mungkin diingkari untuk memelihara Al-Quran, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Al-Quran terpelihara dengan dan kekal dalam waktu yang lama. Terbukti lebih dari 14 abad sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril, belum ada perubahan sedikit pun terhadapnya, kecuali hanya pada kaidah penulisan atau imlak semata. Yang keempat, bersifat universal dan tidak sektarian. Universalisme Al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur dalam Al-Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini, ia tidak berlaku hanya untuk satu negara dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapapun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insan kamil dan mendapatkan predikat ulil albab. Sekian penjelasan materi tentang sumber hukum Islam menurut Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.